Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue kasih tahu ke kalian nih, ya kan cara gimana nih kita yang hobi-hobi main arisan gitu-gitu, nabung di arisan tetap bisa untung atau cuan ketika kita main arisan ya. Karena video yang sebelumnya itu menurut gua kalau kita main arisan terus-terus itu nggak akan dapat untung. Maksudnya tuh nggak maksimal lah ya untungnya kecuali kalian punya triknya atau solusinya. Nah, sekarang gue kasih tahu caranya nih, ya kan buat sambilan kalian lah ya ketika kalian nabung di arisan. Jadi dulu gue juga pernah main arisan tapi itu nggak sengaja ya, nggak sengaja karena emang ortu gue atau nyokap eh, hobi banget main arisan. Nah, dia itu suka main arisan dan ada salah satu nama yang dia suka cerita dan gue tertarik dan satu nama ini nggak jadi atau cancel main arisannya. Nah, dia nanya ke gue lah waktu saat itu dan gue bilang berapa dan kapan gue bisa dapetin uangnya gitu. Nah, ternyata gue cuma dapetin di arisan itu kan ada yang sistem kocok ya. Sistem kocok, kalau keluar nama duluan ya dia yang dapat duluan. Jadi ada yang kocok lagi nanti dia dapat yang kedua, ketiga bla bla bla. Nah, tapi di arisan gue ini karena waktu itu butuh orang ya, emang sama kocok kita kocok juga, tapi saat itu butuh satu orang yang cancel itu dan gue mau tapi ada satu syaratnya. Nah, sebenarnya ini nggak emang nggak kelihatan adil tapi karena mereka butuh ya gue juga nggak terlalu butuh-butuh banget tapi karena mungkin ngebantu aja ya udah gue mau tapi gue mau dapat yang pertama. Nah, ini yang enaknya di sini guys, yang kita masuk ke inti eh, gimana caranya sih kita main arisan tetap untung. Nah, kalian coba deh minta kayak tukeran ya kan, kalian kocok tuh ternyata kalian dapetnya cuma yang keempat, kelima dan yang pertama. Kalian coba tukeran deh, dapetin sama yang pertama tukeran nama kan bisa kayak gitu, nggak apa-apa, adil, masih adil. Kalian maksimalin dapat nomor satu atau nomor dua saat kocokan arisan nih, satu atau dua. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gini sih teman, kita bayar dan ternyata kita udah dapat duit yang lebih besar. Maksudnya itu ibaratnya tuh tabungan yang emang harusnya kita cuma dapetin sebulan, tiba-tiba cuma dapat seminggu ya, yang sebulannya cuma dapat 5 juta, kita bisa dapetin seminggunya. Jadi lebih cepat. Nah, di situ gue olah dong ya. Karena gue minta yang pertama dapat, ya udah saat minta pertama gue bayar sekitar 15.000 ya, arisan bukan bayar, maksudnya main arisan gue nabung 15.000 dan minggu depannya gue dapet uang ya 5 juta langsung ya. Ya kan gue dapet pertama dari beberapa orang tuh yang dikumpulin, gue kan dapet, gue minta request yang pertama. Nah, uang 5 juta itu enggak gue eh, tabungin, enggak gue taruh bank, enggak gue buat pakai kayak jajan kebutuhan bla bla, tapi gue oper lagi atau gue kelola, gue investasiin lagi ya, yang dapat keuntungannya yang agak lumayan besar tapi risikonya nggak terlalu besar ya kan, lumayan loh kita sembari main arisan yang bayar 15.000 dan ketika gue dapat pertama ya hasilnya dapat 5 juta, ya udah gue alokasiin semua ke investasi, contohnya investasi reksadana, peer to peer lending ya, yang aman-aman aja dulu dan bunganya cari yang agak lebih besar dan lumayan dalam sebulan lumayan dapat untung di situ ya, sembari gue bayarin juga itu dan gue sembari dapat keuntungan dari sisi lain. Nah, cara triknya ini nih kayak gini sisinya. Ya meskipun nggak terlalu gue rekomendasiin untuk main arisan buat investasi, tapi itu dulu gue berpikir baru mulai kayak gitu. Pas itu tahun berapa ya? Udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, trik itu gue pakai dulu. Tapi pas udah selesai arisannya, gue nggak main lagi ya, karena menurut gue sebenarnya nggak cocok di gue. Sebenarnya kalian tuh punya gaya masing-masing untuk investasi, nggak ada paksaan kalian harus begini, kalian harus begitu ya kan, yang penting kalian tanggung jawab sama apa yang kalian lakukan, resikonya kalian tahu ya kan, keuntungannya berapa dan bla bla. Nah, saat itu ya cuannya lumayan, profitnya ya, sampai waktu beberapa waktu ya udahlah gue stop dan gue udah punya modal sendiri ya, modal yang emang gue prinsip gue nggak mau utang, maksudnya nggak mau, itu menurut gue kayak utang sih ya, kita dapat 5 juta di awal gue investasiin tapi kita masih bayar. Nah, tapi beda cerita kita nggak kena bunga ya, kalau kita utang kayak di bank, utang di lain-lain ya, di koperasi atau apa itu tuh kita kena bunga kan beberapa persen, dan itu kita nggak kena bunga, paling kayak biaya admin aja, potongan biaya admin, tapi lumayan lah. Itu gue main arisan lumayan dan gara-gara itu juga gue udah dapat modal yang lumayan, ya udah gue berhenti di situ.
gue langsung lanjut investasi dan benar-benar penghasilan fokus ke kerjaan sampingan gue atau cari freelance lainnya. Nah, itu yang bisa gue kasih tahu. Nah, plusnya sih enaknya gitu. Enak kita dapat untung, dapat kita bisa mengelola. Yang penting kalian tuh pinter dalam mengelola dana kalian, pinter dalam mengelola keuangan kalian. Nggak bisa biasanya ya nih. Kalau kita dapat orang orang tua kita atau keluarga-keluarga atau saudara yang main arisan, biasanya tuh main arisan tuh buat hal-hal yang menurut gua kalau menurut gue sendiri nggak produktif ya, nggak produktif ya. Oke lah buat makan nggak apa-apa kayak kadang itu kebutuhan. Tapi kalau ada yang buat kayak buat beli barang ini, bla 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 ini itu nggak produktif belum. Lebih baik gue olah dulu uangnya, baru hasilnya gue beliin barang tersebut. Kalau gue begitu. Dan eh, ada minusnya. Nah, minusnya ini nggak enaknya ya itu. Kalian harus ada setiap jatuh tempo atau periode kalian harus bayar dong, giliran dong kan. Yang lain juga harus adil biar dapat, bukan kalian doang. Jadi entah itu 10 orang di dalam grup itu wow, atau 20 orang tuh emang harus rata. Jadi kalian harus benar-benar ya kalian udah dapat ya udah kalian juga mesti bayar sampai berapa kali ya, gue nggak tahu itu masing-masing ketentuan dari yang menyelenggarakan atau mengadakan acara tersebut. Nah, ya itu minusnya kita harus bayar ya. Meskipun nggak mungkin kan keuntungannya itu lebih besar dari kita bayar. Ya, meskipun ya ibaratnya kita kayak minjem sebentar aja sama mereka semua ya, sama mereka kayak kita olah lagi ke investasi. Ya, minusnya sih takutnya kalau ada yang mungkin kalau untuk pertama tuh enak, tapi untuk terakhir tuh nggak enak, kasihan aja. Minusnya nggak ada ya. Minusnya ya gitu doang sih, cuman kita harus kayak punya eh, punya apa ya namanya, punya kayak tanggung jawab, ya kita harus bayar dengan tepat waktu, karena kita kan dapat yang pertama. Itu doang sih. Tapi kenapa gua nggak lanjutin ya, karena menurut gua nggak semuanya kita dapat nomor satu. Ya minusnya ya. Ibaratnya kalian nggak bisa dapetin kayak gue mau dapat arisan nih di pertama kali gue mau pas ngocok tuh gue yang keluar. Nah, nggak bisa begitu atau pas kalian nama kalian keluar kalian ternyata nomor 5 mau tuker ke nomor satu sama orang yang nomor satu itu kadang orang itu juga butuh duitnya nggak mungkin mereka mau ya udah deh nggak apa-apa nggak juga sih jarang banget kayak gitu ya itu makanya susah banget gue nyari arisan yang seperti itu makanya gue nggak stop aja deh nggak gue rekomendasiin untuk nyari dana seperti itu. Ya untuk kalian ya setelah untuk hobi kalian itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting selama kalian tanggung jawab ya mainnya, terus tepat waktu bayarnya karena kasihan ya yang lain yang belum dapat ya kan uang mereka juga nyari uang juga susah payah ya kan pasti gedek lah kalau ada yang telat-telat untuk bayar. Jadi gue harap kalian bisa lebih bertanggung jawab aja ketika kalian ikut dalam arisan atau acara tersebut. Oke, mungkin segini aja ya tentang gua pengalaman main arisan yang ya lumayan ya meskipun gak gua rekomendasiin karena gua nggak terlalu bukan gaya gua sendiri kalau dapetin dana dari situ. Enak kan gue tuh punya dana tuh kayak bulat gitu. Itu ya emang duit gua. Ibaratnya gue punya 5 juta, itu 5 juta gua nggak harus bayar ke A, ke B, ke C ya kan. Jadi kayak lebih tenang aja 5 juta itu bisa gua puterin lagi. Oke? Sepertinya udah sekitar hampir 9 menit. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, ada requestan dari teman-teman dari kalian ya bisa kalian tulis di kolom komentar video atau bisa langsung di IG gue, Instagram. Oh ya, untuk kalian yang mau belajar investasi trading bisa masuk ke grup gue gratis. Di situ ada kayak mulai dari mana, mau di aplikasi mana semua udah lengkap di situ ya. Setelah kalian aplikasi manapun sebenarnya sih sama aja. Cuman ya mungkin tampilannya yang beda, fitur-fiturnya, tapi kegunaannya tetap sama. Oke? Pokoknya cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.